Sering orang bercerita tentang persoalan tentang tidak boleh ada kemelekatan yang mana maksudnya? Apa kemelekatan karena saya punya kendaraan, punya rumah, bukan itu, bukan. Yang dibilang kemelekatan adalah rasa. Kemelekatan terhadap sebuah rasa. Kalau barang, satu contoh, pada saat orang mau mengalami fase mulika jati mulangka asal atau disebut kematian, melewati gerbang kematian, itu kan satu-satu dilepas. Dari mulai kaki katanya gitu ya. Ya iya, orang lagi sakit siapa yang mau jalan? Malas jalan juga lepas gitu. Kemudian naik ke perut, orang sakit mana enak makannya, jadi udah nggak mau apa-apa lagi. Naik lagi ke hati katanya, ke dada ini. Ya dia merasa mulai mengevaluasi diri bahwa oh saya itu gini mulailah. Lalu naik mulai ke tenggorokan, ke mulut, udah malas bicara gitu, ke telinga malas mendengar. Terus lepas satu-satu, lepas. Yang tersulit kan ini di bagian hati, yaitu rasa. Misalnya rasa bersalah, rasa kecewa, rasa sedih, dendam dan lain sebagainya. Sehingga siapapun yang akan melakukan perjalanan, saya menyebutnya perjalanan karena hidup adalah sebuah perjalanan. Bagaimana mungkin perjalanan spiritual seseorang bisa aktif, bisa naik gitu ke permukaan, dan bisa berjalan apabila masih ada kemelekatan mengenai rasa, entah itu kekecewaan, kesedihan atau apapun, karena dia mengendap dan berada di bawah sadar kita. Nah ini yang menghalangi. Jadi kenapa ya ini hidup kita jadi begini, kok nggak pernah mencapai kebahagiaan, kesenangan dan sebagainya? Karena kita menyimpan sesuatu, dan itulah yang membloking, sehingga perjalanan spiritual kita kayak terikat. Kalau diibaratkan itu balon gas tapi diikat, itu nggak bisa terbang dia. Karena masih ada ikatan-ikatan itu, dan ikatan itu sangat banyak. Nah, mungkin ibu bapak, saya yakin pernah merasakan semua, entah itu kekecewaan, kesedihan, kebencian, dan kedengkian dan lain sebagainya, iri termasuk. Yang paling umum adalah kesedihan dan dengki, itu yang paling sering. Nah, mungkin sekarang ngerasa kalau dalam keadaan ini enggak, kayaknya enggak ada. Ya iyalah, kita lagi berpikir sadar kok. Sedangkan ini ada di bawah sadar, sehingga sulit sekali. Nah, untuk mencapai itu maka diperlukan meditasi. Saya menyebutnya meditasi saja ya, ini biar gampang. Padahal meditasi itu bukan itu. Meditasi itu samadhi gitu. Untuk melakukan sebuah fokus. Saya ingin mengajak masuk ke wilayah menekung, ya, menekung karena yang kita butuhkan adalah memaafkan. Memaafkan yang sebenarnya seperti apa? Jadi kalau diibaratkan molekul, karena tubuh manusia itu isinya molekul, air dan lain sebagainya. Asalnya dia bentuknya bebas. Ini kita anggap sebagai molekul-molekul bebas. Ini kebebasan. Saat kita merasakan suatu kebencian, dendam, nanti dia akan nempel menjadi sebuah keterikatan. Nempel aja terus di sini. Nah ini satu kejadian tertentu. Ini bilanglah ini dendam. Lalu ada lagi kesedihan, nempel semua. Yang normal itu yang ini yang benar, seharusnya begini. Tubuh kita ini harusnya begini. Nah, apa yang disebut dengan memaafkan adalah mengurai. Nah, ini harus kita urai. Jadi yang dibilang memaafkan adalah mengembalikan kepada posisi ini, ke posisi semula. Ini pasti kita dalam keadaan nyaman. Nyaman, damai, intinya enak gitu.
Pada saat kita dendam, ini kayak gini. Belum lagi ini nanti akan terikat. Ini juga akan terikat. Coba berapa banyak yang kita kumpulkan yang seperti ini. Jadi penyakit. Ini jadi penyakit, entah itu kanker, entah itu stroke, dan lain sebagainya. Jadi hampir semua yang berasal, kan manusia semuanya dari sini ya. Ya, sedangkan otak itu sifatnya adalah menerima rangsang. Otak menerima rangsang, lalu dia bekerja, dan ketika dia bekerja, dia lalu memerintahkan seperti apa yang kita inginkan. Itu kelakuannya otak. Jadi ketika ada keinginan tertentu, otak mulai bekerja. Nah, ketika kita merasakan kekecewaan, dan karena ini kan ada di wilayah rasa, itu sebetulnya ada ini dendamnya ya. Ini persoalan rasa, ini kimia tubuhnya. Jadi ini adalah kimia, faktor kimia tubuh. Terjadi seperti ini. Nah, yang disebut dengan memaafkan adalah setelah kita terurai, jadi memaafkan itu pada diri kita sendiri. Maafkan dulu. Nah, ini ada di bawah sadar kita. Kita memaafkan, dia harus terurai, lepas lagi. Lepas. Kenapa ada orang yang susah meninggal? Karena ini yang disebut. Nah, ini titik-titik ini yang disebut dengan kemelekatan. Jadi bukan kemelekatan terhadap benda, barang, apa? Bukan itu nggak ada urusannya. Kita harus mampu melepaskan ini. Kalau ingin kita pulang dan bersatu dengan semesta. Karena ini ketika kita lepas, ini akan direkam oleh yang saya menyebutnya fakultas trauma. Kenapa disebut fakultas trauma? Karena ini trauma rasa yang dia tugasnya bekerja sama dengan yang disebut jiwa. Dan jiwa itu tumbuh. Tidak semua orang yang seperti saya itu muda sebetulnya. Badan bukan ukuran, umur bukan ukuran. Anak kecil, tapi jiwanya tumbuh, bukan tua, tumbuh, bahkan bisa melampaui umurnya. Ada juga orang yang sudah tua, kayak saya, tapi jiwanya tidak berkembang. Sama apa saya juga. Saya senang kalau relax begini, enak diskusinya gitu. Nah, kenapa kita harus terkoneksi sama-sama? Itu untuk melepaskan ini, saling membantu, melepaskan ini. Karena ketika ini ada, yaitu tadi kemelekatan itu ada, bagaimana kita bisa berpulang? Sedangkan jiwa dalam proses pertumbuhannya dia mengikat. Nah, dengan adanya seperti ini, jiwa itu seperti tidak mendapat pasokan yang bagus itu. Kan jiwa membutuhkan, siapa yang ibu bapak yang senangnya sedih kan nggak ada. Semua manusia ingin senang, ingin bahagia, ingin gembira. Tapi kenapa ya kita selalu mentok lagi ke situ? Kayaknya tombol itu cuma satu gitu di dalam badan itu, pencet sedih. Tombolnya malah banyak, gitu ya. Nah, jangan dipencet lagi tombol yang itu. Sudahlah. Sebelum kita menghentikan itu, coba selesaikan dulu dengan diri sendiri. Ini yang dimaksud dengan ayo selesaikan dulu dengan diri sendiri. Pada saat diri sendiri sudah selesai, semua akan berjalan dengan nyaman. Kenapa? Karena semesta pun begini. Semesta begini. Semesta itu tidak mengenal proses kayak begini. Enggak. Dia tidak kenal dendam, dia tidak kenal kesedihan. Enggak. Kesalahan kita. Nah, inilah kumpulan-kumpulan data yang terekam yang nantinya saya menyebutnya sebagai fakultas trauma. Iya, biar ilmiah atau ini. Kalau nggak ilmiah, nanti disangkanya saya ngarang. Nah, coba selesaikan ini, kemudian apa yang disebut dengan rasa? Rasa adalah perubahan sistem kimia tubuh kita. Itu rasa. Jadi kalau ditanya rasa itu apa? Ya perubahan kimia pada tubuh kita. Kalau kimianya gembira,
Ya, kalau rasanya gembira berarti kimianya juga bagus. Itu sebabnya orang yang sakit, orang yang luka, ketika dia bahagia, gembira, pasti lukanya cepat sembuh. Ketika orang merasa sedih atau susah, lukanya akan lama untuk sembuh. Kemarin ada bahas apa ya, kena cancer. Itu dengan semua, satu saya yakin yang sudah mencapai tingkat memaafkan, itu ke satu. Kedua, dia masuk ke dalam berpikir positif, artinya semangat hidupnya selalu tumbuh, itu selalu ada. Dan dia yang paling penting lagi, semangat yang luar biasa bahwa saya masih berguna dan saya masih dibutuhkan untuk kehidupan itu memicu semangat. Tapi intinya adalah cinta kasih. Cinta kasih yang pertama adalah kepada diri pribadi, diri kita. Kita harus sayang sama badan kita. Kadang-kadang kita tuh tidak sayang sama badan kita, dipakai kerja mati-matian, dihajar terus, giliran udah rusak badannya. Itu kan badan hanya seperti kerbau. Pernah lihat penggambaran tahu dia naik kerbau, kemudian dia bawa seruling biasanya. Lalu pernah lihat juga anak kecil di kita, nah itu juga pengembala, dia naik kerbau. Lalu ada pepatah seperti kerbau disosok hidup. Maksudnya apa ya? Kenapa harus kerbau? Kan ada gajah, ada gorila gitu, ada sapi, banyak. Kenapa? Tubuh kita ini menjadi kerbau. Lalu maksudnya apa? Tahu ini menunjukkan bahwa dia mengendarai kerbau dan membawa seruling. Bisa ditebak nggak mulai 12 menit? Ada satu pepatah. Ini di dalam ajar Pikuku Sunda. Satu, nabi saya adalah kesadaran saya. Itu nabi saya. Wahyu adalah kecerdasan saya. Dan penguasa saya adalah nafas. Itu saya. Tentu berbeda. Kalau ibu bapak mungkin kan wahyunya diturunkan dapat Nabi Muhammad misalnya gitu ya. Kemudian nabinya namanya Muhammad SAW, kitabnya Al-Quran. Kalau saya kitabnya ini semesta ruang kehidupan, dari mulai yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Itu kitab suci saya. Karena kitab suci saya tidak ada percetakan. Enggak, beneran, serius. Dan perlu proses. Makanya salah satu kitab suci saya adalah satu butir beras. Satu butir beras hingga galaksi-galaksi. Itu kitab sucinya saya. Nggak lupa itu. Dan kembali kepada usaha pemelekatan ini.